Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas UAS pemrograman dasar. Yaitu ada 2 soal, yaitu satu tentang masalah gaji di Corporation Yoroku, yang kedua mengenai sistem pembayaran parkir mobil dan motor. Yang pertama, nama anggota kelompok yaitu 1 Muhammad Krisna Yudi Pratama dengan NIM 2510441 0883. Halo guys, perkenalkan nama saya Imam Sasmito, Tafahufidin, nomor NIM saya 25104410066. Halo guys, perkenalkan nama saya Imam Sasmito, Tafahufidin, nomor NIM saya 25104410066. Nomor NIM saya 25104410066. Saya Dabahukan Purwinata, nomor NIM 251044100047. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Coki Ardian Dimas Indermawan dengan nomor NIM 2510441045. Halo, perkenalkan, nama saya Fali Pabiaulia dengan nomor NIM 2510441030. Yang pertama, untuk penanganan kasus, soal pertama. Untuk tampilan lengkapnya seperti ini, dan outputnya kita ketikkan saja nama dengan golongan kerja pertama. Jam kerjanya 48, hasilnya seperti ini. Yang pertama, include IOStream, itu menyertakan library atau pustaka IOStream ke dalam program. Dan include string dari ini merupakan direktif prosesor yang lain yang menyertakan berkas header string. Header ini menyediakan kelas std string yang memungkinkan pembuatan dan manipulasi string. Using namespace std memberitahu compiler untuk menggunakan namespace standar C++. Baris kelima yaitu int main, fungsi utama program yaitu dimulai dari sini. String nama sampai integer tarif per jam itu fungsinya deklarasi 4 variabel. Di sini variabel ada 4 yaitu nama, golongan, jam kerja sama tarif per jam. Dan ini code program perhitungan gaji Yoroku Corp, itu menampilkan judul kalau di run seperti tadi yang di awal. Dan input data karyawan ini fungsinya menampilkan pertanyaan dan menerima input teks nama dari pengguna. Getline juga ini fungsinya termasuk sama. Golongan kerja juga menampilkan pertanyaan sama dengan jam kerjanya. Dan menampilkan code end, menampilkan baris kosong untuk pemisah. Di sini validasi dan tentukan tarif berdasarkan golongan. Yang pertama, ini berkata if golongan 1 sama dengan tarif per jam 25.000 per jamnya per 1 jam. Yang kedua yaitu golongan 2 per jamnya 35.000. Kalau yang golongan 3 yaitu tarif per jamnya 50.000. Else code golongan tidak valid itu atau menampilkan golongan isinya menginputkan tidak di dalamnya seperti ini. Jika di run mengetik golongan 4 itu akan menampilkan golongan tidak valid. INT upah itu rumus upah dasar. Itu rumusnya jam kerja kali tarif per jam. Hitung uang lembur. Integer uang lembur sama dengan 0. Itu inisialisasi uang lembur sama dengan 0. Jika jam kerja lebih dari 48 jam, hitung jam lembur, jam kerja kurangi 48. Lalu kalikan dengan 10.000 untuk mendapatkan uang lembur. Berikutnya dari menampilkan hasil ini sama total gaji akan dijelaskan oleh Imam Sasmito. Iki total gaji, integer total gaji sama dengan upah dasar ditambah uang lembur. Lah, ini guys fungsinya yaitu untuk menghitung total gaji dengan rumus upah dasar ditambah dengan uang lembur. Oke, upah dasar ditambah uang lembur itu total gajine si karyawan itu guys. Nah, lanjut di tampilan hasil cout, terus dikasih sama dengan ini biar hasilnya nanti saat dijalankan biar rapi guys di tampilan outputnya. Nah, guys tampilan judul. Nah,
di sini guys, ini ada nama-nama ini nanti di outputnya diisi namanya karyawan, terus ini golongan kerja 1 2 3 dan tarif per jam itu tarif per jam, dan ada selanjutnya ini di jam kerja guys, jam kerja nanti sing isi kita nih tarif per jam enggak ding guys, jam kerja ini gue sing isi adik apa bang? Adik apa langsung? Oh adik nanti terus nanti tampilan data input karyawan sama dengan nama golongan tarif jam kerja. Nah ini guys, nah ini untuk itu untuk ini digunakan untuk menampilkan variabel guys dari sing iki namanya golongan tarif per jam kerja. Nah upah dasarnya nanti akan keluar guys. Terus lanjut ke if jam kerja ikan 48. Nah jam kerjanya itu 48 guys. Nah jam lembur 48 jam, uang lembur berapa, nah, nanti di else guys. Jadi kok bilang jika jam kerja kurang dari 48, tampilan jam lembur dan uang lembur itu akan keluar guys tampilannya, tapi jika tidak tampilannya akan 0. Nah selanjutnya out ENDL guys. Out total gaji mingguan, total gaji. Nah ini guys, tampilkan baris kosong total gaji mingguan dan garis penutup, diakhiri dengan return 0 guys. Nah return 0 ini fungsinya apa guys, yakni mengembalikan nilai 0 program yang berhasil dengan sukses yang telah dijalankan guys, dan menutup fungsi main dengan guys dengan kurung kurava sing lancip. Setelah itu di penjelasan kedua nih guys, penjelasan soal kedua ini yang pertama guys, ada tagar include IOStream. Nah include IOStream ini guys menyertakan library atau pustaka IOStream ke dalam program, dan di bawah guys ada using namespace std. Fungsinya yakni memberitahu compiler untuk menggunakan namespace std dengan std itu standar C++. Nah selanjutnya akan dijelaskan sama Dava. Integer jumlah mobil. Pindah. Kok pindah? Pindah di apa? Dah belum pindahin. Di apa pindah tadi? Iki lho, nek kok paling kiri. Kontrol sini. Oh, iya. Selanjutnya int jumlah motor jumlah mobil, menyimpan jumlah motor dan mobil yang parkir belum dalam nilai. Integer jam masuk jam keluar, menyimpan jam masuk dan keluar 0 sampai 23 jam. Integer durasi parkir, menyimpan nama parkir dalam jam. Integer biaya motor per jam 2000. Tarif motor per jam langsung diisi nilai Rp 2000. Mobil juga 5000. Long total biaya motor, total biaya mobil, total pendapatan. Menggunakan long karena nilai sangat besar hingga miliaran rupiah. Out program hitung biaya parkir Unisba. Menampilkan judul program. Input data. Out masukkan jumlah motor. In jumlah motor. Menerima input dari pengguna. In jumlah mobil, menerima input dari mobil. In jam masuk, menerima input dari pengguna. Out masuk jam, masukkan jam masuk 0 sampai 23 jam, menampilkan pertanyaan. In jam keluar, menerima input dari pengguna. Lanjutnya penjelasan per baris loh, menghitung durasi parkir. Orangnya durasi parkir. Tutup penjelasannya. Durasi parkir kok ada penjelasannya. Begini penjelasan per baris itu. Menghitung durasi parkir. IF jam keluar jam masuk, durasi parkir jam keluar jam masuk.
IF jam keluar jam masuk, cek apakah jam keluar lebih besar dari jam masuk parkir hari yang sama. Durasi parkir jam keluar jam masuk. Jika durasi jam keluar sampai jam masuk misal 17 sampai 15 sama dengan 2 jam. Jika tidak, parkir melampaui tengah malam. Else, jika jam keluar lebih kecil berarti keesokan harinya. Durasi parkir sama dengan 24 sampai jam masuk plus jam keluar. Durasi sama dengan sisa jam hingga tengah malam plus jam keluar misal 24 sampai 15 plus 14 sama dengan 23 jam. Menghitung total biaya. Total biaya motor long jumlah motor durasi parkir biaya motor per jam. Hitung total biaya motor jumlah kali durasi kali rupiah 2000. Total pendapatan total biaya motor plus total biaya mobil. Total pendapatan biaya motor tambah biaya mobil. Menampilkan hasil diteruskan oleh Mas Felix. Jumlah mobil sampaikan jumlah mobil yang diinput, yang COD jam keluar menampilkan jam masuk misal jam 3. COD durasi parkir menampilkan durasi parkir. COD biaya motor tampilan rincian dan total biaya motor. COD biaya mobil tampilkan rincian total dan biaya mobil. COD total pendapatan tampilkan total pendapatan akhir. Betul. Program selesai, kembalikan ke sistem. Kesimpulan, program perhitungan gaji karyawan Yoroku Corp berhasil mengimplementasikan konsep-konsep dasar pemrograman C++ seperti variabel, input atau output, kondisional, dan operasi matematika. Program ini dapat menghitung gaji mingguan dengan akurat berdasarkan golongan kerja dan jam kerja, serta memberikan output yang jelas dan informatif. Program ini siap digunakan untuk keperluan pengajian karyawan di perusahaan Yoroku Corp. Program hitungan parkir Unisba adalah parkir sistem yang dirancang untuk menghitung total pendapatan berdasarkan jumlah kendaraan dan durasi parkir. Program ini menerima input berupa jumlah motor, jumlah mobil, jam masuk, dan jam keluar. Kemudian memproses data tersebut untuk menghasilkan output berupa rincian biaya parkir dan total pendapatan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rocky. Pertama program adalah kemampuannya menangani 2 skenario seperti parkir dalam 1 hari yang sama dan parkir yang melampaui tengah malam atau esok hari. Dengan logika kondisional if else, program dapat menghitung durasi parkir dengan akurat untuk kedua skenario tersebut. Program kemudian mengalihkan durasi dengan tarif per jam 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil, serta jumlah kendaraan masing-masing. Output program menampilkan informasi lengkap meliputi data input, durasi parkir, rincian biaya motor dan mobil, serta total pendapatan. Penggunaan tipe data long memastikan program dapat menangani nilai-nilai besar tanpa overflow. Secara keseluruhan, program ini efektif dalam mengelola transaksi parkir secara otomatis dan transparan, sehingga mempermudah penjaga portal dalam menghitung pendapatan harian. Sekian dari kami. Bila ada salah kata dalam penyampaian tadi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.